Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim, amma ba'du. Kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Nurul Ulum, kita berjumpa lagi untuk mengikuti kuliah subuh ataupun kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahmud Yunus. Dan alhamdulillah beliau bersama-sama kita pagi subuh ini. Dan kita akan mulai pengajian subuh Ahad ini bersama beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ustadz Mahmud Yunus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على يا رب اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة آبائه ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين، خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح مشايخنا في الدين سيد الشعب أبي حسن سيد وسيدي الشيخ عبد القادر عن السلام سيدي الشيخ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi penuh berkah ini Allah masih berikan kita kemudahan, Allah masih berikan kita sehat walafiat, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan harapannya hadirnya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab digugurkannya semua dosa-dosa kita, dikabulkannya semua hajat-hajat kita, Allah angkat semua penyakit kita, dan Allah istiqomahkan dalam majlis-majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para pengurus DKM Masjid Nurul Ulum dan juga para jamaah sekalian yang semoga kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Imam Al-Ghazali di dalam satu kitabnya beliau mengatakan, fa inna ta'atal wahidata yumkinu ayyanwiya biha khairatin katsirat. Setiap amal soleh yang kita lakukan itu memungkinkan kita untuk memperbanyak daripada niat-niat amal soleh itu, dengan niat-niat yang baik. Sebagai contoh, orang bersedekah ya, niat agar tudafi'ul bala. Bahkan bukan hanya di situ saja, diniatkan juga mudah-mudahan dimudahkan rezeki, boleh. Jadi semakin banyak ketika kita melakukan amal soleh, kemudian kita mengembangkan niat-niat tersebut, maka fadilah keutamaannya, kata Syekh Imam Ghazali, fa kullu niyatin thawab. Karena di dalam setiap niat amal soleh yang kita lakukan itu akan ada pahalanya. Fa inna kulla wahidatin biha tudha'af kulla hasanatin bi asyri amthaliha. Kata beliau, bisa jadi daripada pengembangan niat-niat tersebut yang seringkali kita ucapkan atau seringkali kita ulang-ulang, itu bisa menjadikan amal soleh itu mudha'af, bertambah, berlipat ya, menjadi 10 kali lipat. Insyaallah kita akan bahas di sini niat orang menuntut ilmu. Saya sudah menemukan dari beberapa referensi kurang lebih 12 poin orang niat menuntut ilmu. Artinya 12 kalau dikali 10 berapa? 120 kalau kita mau main hitung-hitungan. Cuman kan enggak juga kita main hitung-hitungan amal soleh ya, biarin aja kita serahin sama Allah, karena bisa jadi bukan dikasih 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000, tergantung mujahadahnya kita. Seperti pertanyaan beberapa minggu yang lalu tentang masalah amal soleh. Jadi intinya amal soleh itu akan mendapatkan mudha'af ataupun lipat gandaan daripada amal itu, daripada pahalanya, tergantung kesulitan
tergantung pengorbanan, tergantung tadhiyah daripada orang melakukan amal soleh tersebut. Kalau dia merasa dengan amal soleh itu beban buat dia, maka semakin besar pahalanya, karena dia berusaha mujahadah untuk menjalani amal soleh tersebut. Jadi ini rahasia Allah untuk memberikan berapa pahala yang akan diberikan. Niat yang utama di dalam menuntut ilmu, jelaskan dalam satu kitab, adalah yang pertama ibtigha mardhatillah. Kita niat menuntut ilmu semata-mata landasi karena Allah. Ini penting. Kalau berbicara masalah niat, Masya Allah, para ulama hadis di dalam beberapa kitab itu selalu dibuka dengan bab yang disebut dengan bab ikhlas. Ikhlasun niyah. Bagaimana di dalam melakukan amal saleh kita berusaha melandasi amal tersebut dengan niat semata-mata karena Allah. Di dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal-amal yang kita lakukan, sejauh mana amal itu diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan sejauh mana kekuatan daripada niat kita melakukan amal tersebut. Orang melakukan amal yang sama, contoh kita mandi, mandinya sama, waktunya sama, tapi ternyata pahalanya berbeda. Yang satu mandi tidak niat, mandi biasa saja, tapi yang satu mandi dengan niat, mandi pas di hari Jumat karena niat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka pahalanya berbeda dibanding dengan orang yang melakukan amal tadi tanpa niat. Makanya orang yang melakukan amal meskipun belum dilakukan, baru ngumpul, itu sudah masuk catatannya, Pak. Mau pergi haji, mau sholat tahajud, niat, mau sedekah, niat. Udah kumpulin aja itu niat. Ngumpulin duitnya kagak, kira-kira berangkat kagak? Mau umroh, mau haji, Ustadz alhamdulillah saya udah niat Ustadz dari 5 tahun yang lalu, tapi kagak sampai-sampai Ustadz, ya ngumpulinnya niat doang, duitnya masih dipakai buat urusan yang lain. Kalau urusan masalah haji umroh, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, benar kita azam tawakal, tapi jangan cuma azam doang. Apalagi sekarang di tengah zaman pandemi kayak begini kan, umroh masih belum dibuka. Yang sudah masuk porsi haji pun sekarang masih belum bisa berangkat. Tapi wujudkan niat dan kesungguhan itu. Pengen bangun malam cuma niat doang, tapi adab tidurnya nggak dijaga. Makan masih banyak kalau malam, ya susah bangun malam, benar. Tapi kalau kita niat pengen bangun malam, niatin, ya Allah bangunkan saya jam 3 ya Allah, baca zikir-zikir masnuna. Ketika tidur, tidurnya pakai adab. Nah, itu yang akan mendukung bahwa kita berusaha ikhtiar untuk mewujudkan niat tersebut. Pengen sedekah, berdoanya tiap hari, ya Allah jadikan saya ahli sedekah. Tapi sedekah enggak mulai yang kecil, nunggu yang gede dulu. Ya. Karena kalau tahapan orang bersedekah yang kecil dulu, punya duit 1000 dulu. Nanti Allah kasih rezeki lagi nambah, naik jadi 2000 naik lagi jadi 20.000 sedekahnya, naik lagi jadi 200.000, 2 juta, 20, begitu. Jadi harus ada yang diwujudkan, jangan cuma sekedar niat dalam hati. Ya. Makanya pokok sekali dalam setiap amal itu adalah niat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tekankan dalam perkara niat ini dalam beberapa kitab, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha
mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, tapi niatnya apa? Mukhlisin. Benar-benar kita masuk golongan orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas di dalam beramal. Karena sebesar apapun amal yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi dengan niat, maka amal tersebut tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikisahkan nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 kelompok manusia yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama adalah asyahid, orang yang syahid di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan tubuh tercincang-cincang. Di hadapan Allah dia bilang, ya Rabb, saya wafat dalam keadaan seperti ini li ajlika, kata dia, karena engkau ya Rabb. Maka kemudian Allah perintahkan malaikat, wahai para malaikat, coba lihat ini benar enggak nih orang yang ngaku-ngaku syahid, apakah benar amalan dia ini tujuannya adalah syahid? Akhirnya malaikat buka catatan amalnya. Setelah dibuka, ya Rabb, ternyata ini hamba yang ngaku syahid, dia wafat bukan dengan tujuan li ajlika ya Rabb, tapi dia kepengen mendapatkan pujian dari manusia supaya dibilang orang kuat, orang hebat, supaya dibilang pahlawan. Maka kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lemparkan, campakkan orang ini ke dalam neraka. Dikarenakan amal yang dilakukan menurut dia, lisannya berbicara bahwa dia niat karena Allah. Datang lagi sekelompok manusia al-alim, orang yang alim, orang yang berilmu, ditanya demikian oleh Allah, dia jawab li ajlika ya Allah, tapi setelah dilihat catatannya, ternyata orang alim ini bukan karena Allah, tapi semata-mata ingin mengharapkan pujian dari manusia agar dia dibilang orang pinter. Maka kata Allah, lemparin ini orang ke neraka, campakkan ke neraka. Datang lagi agnia, sekelompok orang-orang kaya yang dulu sering rajin bersedekah. Dia lapor di hadapan Allah dengan laporan yang sama, ya Allah li ajlika. Ternyata setelah dilihat bukan karena Allah, tapi karena pandangan manusia ingin dipuji sebagai orang kaya. Maka 3 kelompok manusia ini semua dicampakkan oleh Allah ke dalam nerakanya, dikarenakan niat di dalam melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang dikatakan olehnya. Ini gambaran kecil tentang bagaimana kita ini perlu memperbaiki niat, Pak. Ini setan pandai dia bermain. Dia bisa membolak-balikan hati kita. Dia bisa membuat kita gelisah, bahkan niat kita bisa berubah dalam waktu detik, Pak. Dalam setiap hentakan nafas saja setan itu bisa mempengaruhi kita agar kita menyimpang niat dari melakukan amal soleh. Makanya ada ulama katakan kita memperbaiki niat bukan hanya di akhir, Pak, atau bahkan bukan hanya di awal. Ketika awal kita melakukan satu amal, itu perlu dimantepin juga niat. Banyak-banyak membaca doa, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ini doa bagus banget. Kalau bisa dijadikan amal nih, hati lagi nggak enak, ya Allah ini kok hati nggak enak banget, kenapa sih orang seringkali mencaci maki saya begitu. Kan kadang-kadang kita kepengen amal kita tuh dipuji sama manusia, sehingga ketika kita dihina dengan amal soleh yang kita lakukan, kita merasa down, ya, merasa kayaknya kok begini orang, padahal kan saya niat baik, kan begitu ya, tapi kok orang ada aja yang ngomong begini begitu. Lah kan yang tahu niat baik atau enggaknya kan bukan kita. Bisa jadi mungkin kita cuma bisa ngomong ini saya niatnya baik nih, sebenarnya ngebantuin dia. Tapi kenapa ini orang udah kita bantu, bukannya malah ngasih kebaikan sama kita, dia malah bikin fitnah di sono sini, kan begitu. Ini kan sebetulnya koreksian buat kita, kali mungkin ada terselip niat-niat yang enggak baik. Makanya diperintahkan untuk evaluasi niat di awal kita melakukan amal soleh.
Ketika awal sudah berjalan, kita sholat, bahkan dalam sholat pun Masya Allah godaan niat ini besar sekali ya. Kemudian masuk pertengahan amal ya. Tadi kan di awal sudah kita niatkan ilahi anta maksudi. Di tengah juga kita ingatkan diri kita untuk senantiasa memperbaiki niat, tajdidun niat namanya. Dan sampai kepada yang terakhir, ketika kita selesai melakukan amal tersebut pun kita diperintahkan untuk memperbaharui niat, mentajdid niat ya. Coba sama-sama kita baca doanya ya tadi. Ilahi, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka. Sering-sering doa ini dibaca buat mantepin hati kita supaya ketika kita beramal, orang mau puji, orang mau hina, nggak ada urusan ya. Jadi kita bebas lapang hati kita Pak, jadi nggak nganggerutu melulu ya. Padahal kita sudah amal soleh tapi masih ada orang yang hasud, dengki sama kita. Nggak apa-apa, udah kita nggak ada urusan dengan orang itu. Kita urusannya hanya sama Allah. Kalau Allah sudah ridho, meskipun 1000 manusia menghina kita, mencaci maki kita, nggak ada urusan ya. Di dalam satu kitab dikatakan lagi, salah seorang ulama mengatakan ta'allamun niyata fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah untuk memperbaiki niat, karena niat inilah yang hakikatnya akan menyampaikan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan satu amal itu yang kita lakukan, tapi justru niatnya. Walaupun amalnya tidak besar, sedikit, mungkin standar-standar saja, tapi dikarenakan niat yang mantap, niat yang bagus, kita terus tajdid niat-niat kita, maka inilah yang menyampaikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu yata'allamuna an-niyata kama yata'allamuna al-amal. Ada ulama-ulama, dia itu belajar memperbaiki niat kama yata'allamunal amal. Kita belajar beramal Pak, dari mulai tata cara berwudu, tata cara sholat, semua amal ibadah kita pelajari. Belajarnya 20 tahun. Ini ada ulama mengatakan dia mempelajari niat, memperbaiki niat, bagaimana amal tersebut agar diterima oleh Allah, juga sama 20 tahun belajar niatnya. Sampai kayak begitu ya. Jadi orang kalau sudah soleh, saking khawatirnya, takut kalau amalnya nggak diterima ya, dia belajar ngaji tapi memperbaiki niatnya juga sama dengan seperti dia belajar ngaji ya. Ini saking apanya, saking pentingnya niat di dalam melakukan satu amal. Kita akan buka kitab Haqaiq yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa, sedikit membahas tentang ikhlas. Apa kata beliau? Al-ikhlas tasfiyatul fi'l min mulahadhatil makhluqin. Min mulahadhatil makhluqin. Yaitu membersihkan amal ataupun fi'il kita, perbuatan-perbuatan amal soleh kita daripada intervensi makhluk. Mulahadhah itu artinya intervensi. Paham Pak intervensi Pak? Campur tangannya makhluk gitu ya. Jadi pokoknya saya bilang tadi, nggak ada urusan dengan makhluk, yang ada urusan sama Allah. Jadi membersihkan amal tersebut daripada intervensi selain Allah di dalam amal kita. Ini menurut Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya. Kemudian ada satu makalah lagi dalam kitab ini, Syekh Fudail bin Iyad mengatakan, tarkul amal min ajlin nasiriya. Meninggalkan satu amal dikarenakan manusia, maka itu termasuk kategori amalan riya. Ya, tarkul amal di ajlin nasiriya.
Kita udah rajin hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir. Tiba-tiba gara-gara diomongin sama orang ngomongnya nggak enak, nyakitin, akhirnya besok kita nggak datang lagi. Maka ini termasuk kategori riya. Meninggalkan satu amal dikarenakan omongan manusia tentang kita yang nggak sesuai dengan yang kita mau, maka ini sebenarnya riya. Gak mau ke masjid lagi, apa itu gara-gara DKM-nya nyinggung-nyinggung masalah ini itu segala macam, dia kagak datang lagi ke masjid. Nah itu masuk riya sebetulnya. Jadi riya itu bukan hanya sekedar kita karena manusia, tapi dalam beramal pun, meninggalkan satu amal pun gara-gara manusia itu termasuk riya. Udah istiqomah bangun malam ya, cuman gara-gara bini kita sering marah-marah kalau malam gitu ya, akhirnya kita nggak tahajud lagi tuh. Ninggalin amal gara-gara istri, ninggalin amal gara-gara anak. Termasuk ibu-ibu yang punya bayi kecil yang udah istiqomah ya, dalam melaksanakan tahajud, tiba-tiba bayinya nangis di keheningan malam sehingga akhirnya harus meninggalkan tahajudnya, itu masuk riya juga, Bu. Yang namanya anak-anak kan kita bisa diemin ya, kalau emang dia nggak diem gimana caranya supaya kita tetap bisa istiqomah tahajud. Ini contoh kecil saja tentang bagaimana orang-orang yang meninggalkan amal ya karena manusia. Kemudian kata beliau, wal amalu min ajlin nasi syirkun. Orang yang beramal karena manusia, tadi ninggalin amal karena manusia. Ini kebalikannya, orang yang beramal melakukan amal soleh tapi niatnya karena manusia, maka ini termasuk kategori syirkun, termasuk kategori syirik ya. Meskipun nanti syirik ini ada tingkatannya. Maka kata beliau, wal ikhlasu ayyu'afikallahu minhuma. Maka dengan niat ikhlas karena Allah, inilah yang akan memaafkan, mengkondisikan kita terhindar daripada dua kategori tadi. Orang yang meninggalkan amal karena manusia dan orang yang mengerjakan amal karena manusia. Maka dengan ikhlas kita akan aman dalam posisi yang nyaman untuk dalam melakukan amal dengan keikhlasan ya. Itu menurut Syekh Fudail bin Iyad. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya. Betapa banyak orang yang melakukan amal, kelihatan amalnya itu yang tampak di mata zahir kita itu amal-amal dunia. Yasiru bi husnin niyati, namun dikarenakan orang tersebut melakukan amal soleh ini dengan niat yang baik, niat yang benar, maka amal ini termasuk fasara min a'malil akhirah. Maka amal ini termasuk amal-amal akhirat. Sebagai contoh terlihat, kita melihat ada orang yang berangkat pagi pulang sore, kerjanya jauh. Pagi subuh-subuh berangkat habis sholat subuh, pulang maghrib bahkan lewat dia baru pulang. Tampak terlihat orang ini sibuk benar dengan dunia, nggak kelihatan nongol di masjid. Tapi subhanallah kita nggak tahu ternyata hati orang ini bersih. Dia punya niat amal yang bagus. Dia berangkat dari rumah niat untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya, bahkan istrinya yang sedang sakit, yang perlu perawatan. Dia harus berusaha mencari uang setiap hari. Maka orang ini bisa jadi yang kelihatan dia melakukan amal dunia bi husnin niyati, maka Allah akan masukkan dia ke dalam orang-orang yang melakukan amal akhirat. Saya pernah ketemu ada seorang kakek-kakek usia 60 tahun. Dia punya istri sudah sakit selama 7 tahun, Pak. Ini saya ketemu orangnya, kebetulan jamaah umroh saya. Ini beliau mantan Kopassus, mantan angkatan dulu. Beliau daftar umroh sama saya,
Ketika saya mengunjungi rumahnya, saya terkejut, kaget Pak, melihat istrinya sudah berbaring sakit dalam keadaan yang sangat payah. Dan suami istri ini sebatang kara, dia nggak punya anak, hidup berdua-dua saja. Yang membuat saya terkejut, ini sang suami seorang mantan angkatan Kopassus, dia merawat istrinya selama 7 tahun. Buang airnya diurusin Pak. Saya masuk ke rumahnya itu sampai nangis. Dia nggak punya anak, nggak ada yang ngurusin dia, dia hidup berdua-dua saja. Tapi suami ini subhanallah dengan ikhlasnya mengurus istri selama 7 tahun. Saya lihat dia lagi ngerapiin istrinya habis istinja Pak. Istrinya sudah berbaring, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kira-kira ada nggak laki yang model begini? 1001 ya. Ya Allah. Dengan begitu ikhlasnya dia. Subhanallah. Istimewa betul ini kalau punya suami kayak begini nih ya. Kalau belum mati jangan dikubur. Iya, belum mati jangan dikubur. Langka ini, manusia langka. Sampai sekarang masih ada orangnya, tapi nggak berapa lama habis umroh sama saya, istrinya meninggal Pak. Istrinya meninggal. Sampai saya kalau ketemu Pak Haji, ini namanya Pak Haji Zarkasi, saya cium tangannya. Bapak orang istimewa. 7 tahun merawat istri dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Subhanallah. Ya, ini contoh kecil saja. Ya, dia jarang ke masjidnya Pak. Jadi saya sering ketemu dia naik motor, motornya motor jadul tuh, tahun-tahun 80-an dia mondar-mandir gitu kan. Nih Pak Haji sibuk, kalau pagi ternyata dia sibuk berkhidmat untuk istrinya, melayani istrinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan kata Rasulullah, wa kam min amalin, dan banyak dari kita yang melakukan amal yatasawwaru bisuratil a'malil akhirah, kelihatannya amal kita itu seperti amal akhirat. Maaf, amalnya amal akhirat, pakaiannya juga udah soleh banget begitu ya. Rajin ke masjid ya. Pokoknya amalnya amal akhirat banget dah, ini orang soleh banget. Tapi kata Rasulullah, thumma yasiru bi a'mali dunya bisu'in niyati. Tapi itu amal yang kelihatan kita orang soleh, orang baik, dikarenakan niatnya karena dunia, maka amal tersebut termasuk golongan amal-amal dunia. Masya Allah. Ya. Makanya hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat bentuknya Pak. Ini kita begini bukan berarti kita menggambarkan kita buruk, enggak. Kita kepengen dengan pakaian seperti ini mudah-mudahan menjadi penghalang kita melakukan maksiat. Bener enggak? Iya. Coba kalau saya pakaian begini lagi di pinggir jalan, lewat Taman Lawang, ada yang berani godain? Kan enggak ada yang berani godain. Bener enggak? Iya. Tapi kalau saya enggak pakai peci, pakai jas, ya kan, bisa dipanggil om-om, ya kan? Pas dibuka dilihat ustadz, wah Pak Ustadz mah gratis. Alhamdulillah. Iya Pak, kita pakaian begini bukan kita orang soleh, kita masih banyak dosa. Cuman lagi belajar jadi orang soleh, bener nggak? Iya. Masa iya pakai pakaian begini mainnya di diskotik? Masa pakaian begini mainnya ngedugem, kan enggak kan begitu? Iya. Iya, bukan jaminan amal soleh, enggak, tapi kita sedang berusaha mensuasanakan diri kita dengan amal-amalan sunnah. Itu makanya kata Rasulullah tadi, banyak juga orang yang pakaian begini, sorbannya udeng-udengnya gede, tapi ternyata amalnya amal dunia. Ngumpulin ceramah kesono kemari gitu ya. Na'udzubillah. Ini saya kali itu mas saya ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan daripada niat-niat yang buruk ya di dalam melakukan amal soleh. Nah, ini bagian dari niat yang utama di dalam kita menuntut ilmu. Jadi ini perlu tajdid dunia, memperbaharui niat daripada setiap kita menuntut ilmu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman, ini hadis riwayat Umar, ya, Ibnu Umar, nanti di yaumil akhir ada 3 kelompok manusia. Salatun la yahuluhumul faza'ul akbar. Ada 3 kelompok manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kelompok manusia ini nanti tidak akan merasakan kekhawatiran dan ketakutan yang sangat, di mana di hari itu yaumul faza'ul akbar, di mana hari itu perasaan semua manusia takut di saat menghadapi hisabnya Allah Subhanahu wa taala, takut di saat menghadapi mizan timbangan amal baik dan buruknya. Bahkan di hari itu, yauma la yanfa'u malu wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu enggak ada lagi manfaat harta kita. Anak-anak kita semua sudah masing-masing. Illa man atallah, kecuali mereka yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Bahkan dalam hadis ini, la yanaluhumul hisab, 3 kelompok manusia ini yang nanti tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka, kata Rasulullah? Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a mardatillah. Orang-orang, laki ataupun perempuan, siapapun mereka, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad, yang mereka membaca Al-Quran semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, sekarang generasi-generasi muda di negeri ini alhamdulillah sudah banyak yang tergerak hatinya untuk menghafal Quran. Di mana-mana rumah-rumah tahfidz berkembang, ya. Alhamdulillah saya pegang 2 rumah tahfidz. Subhanallah, Pak, anak-anak muda bersemangat menghafal Quran, meskipun kadang-kadang mereka perlu dimotivasi. Yang namanya anak muda ada masa-masa kadang-kadang galau, ya. Udah ngapal Quran 15 juz, lapor, Ustadz, kok makin kemarin makin berat saya ngapal, Ustadz. Ya kenapa? Nggak tahu, Ustadz, pengen kawin. Anda udah ngapal Quran bagus-bagus, umurnya 22, 23, lapor sama saya pengen kawin. Saya bilang selesain dulu ngapalnya, tanggung tinggal 15 juz lagi kan. Ya begitu anak muda, kita motivasi lagi. Tapi subhanallah, Pak, mereka sudah hadir di pesantren, ya, ngapal Quran. Kita yang tua-tua yang model begini, masya Allah, ngapal Quran susah banget kan, ya. Tapi anak-anak kita, makanya konsep tarbiyahnya kita nggak bisa pakai gaya zaman dulu. Mungkin zaman kita, zaman kongkong kita, strength kita kan kalau belajar, ya. Kalau nggak dipukul kita kayaknya nggak semangat, ya. Ya dulu ngerasain saya kalau ngaji Quran, sempat ada guru, ini guru Quran terkenal di Jakarta dulu, namanya tuh Bagus Mansur, ya. Saya pernah ngaji sama beliau. Itu beliau bawa tongkat, Pak. Ini tongkat bukan cuman buat bimbing dia jalan. Ini kadang-kadang tongkat naik ke mulut buat ngebenerin bacaan kita. Ini kita kalau yang nggak kuat mental, sehari ngaji sama dia, besok agak datang lagi tuh. Kan guru-guru ngaji kita dulu modelnya begitu, ya, bener ya. Ada Kiai Hasmi dulu orang Banten tuh begitu. Makanya kalau ngaji Quran pertama datang 50 orang, besoknya tinggal 10. Takut, tapi subhanallah, ini karomah mereka-mereka, beliau-beliau, ya, justru dengan naiknya tongkat ke mulut tuh kadang-kadang kita cepet bisa. Ya meskipun nggak sampai ke mulut, cuman dibenerinnya itu, ini lidahnya begini begitu, ya, cara melafalkan huruf, tapi subhanallah malah cepet. Nah ini model kiai dulu memang begitu proses tarbiyahnya. Kalau sekarang kagak bisa. Wah, dibilang ini langsung dilaporin sama polisi. Makanya kita kadang-kadang pengasuh itu gak khawatir juga, gimana nih anak-anak. Padahalnya Badungnya Badung sekarang, ya. Ya kalau dulu kita makan Badungnya nggak model sekarang. Sekarang Badungnya masya Allah. Dikasih libur 1 hari, HP dikasih kagak nongol-nongol, Pak, di kamar itu sepanjang hari. Ada pesantren ngasih kelonggaran hari Minggu, dikasih HP tuh. Ini ada santriwati, ya, anu gitu. Ini penyakitnya nggak keluar kamar, Pak, sibuk sama.
Ya Allah, padahal udah menghafal Quran. Itulah tantangan yang berbeda Pak, ya, generasi sekarang dengan generasi dulu. Tapi paling tidak kita berbaik sangka, bagaimanapun mudah-mudahan anak-anak kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelompok yang pertama adalah orang-orang mereka yang membaca Al-Qur'an ibtigha'a mardhatillah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kelompok ini nanti tidak akan mendapatkan perasaan takut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, rajulun yad'una ila salati ibtigha'a mardhatillah. Sekelompok manusia yang mengajak orang kepada kebaikan. Kalimat kata ila shalah ini tidak hanya sekedar mengajak untuk salat, tapi lebih umum, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada amal soleh, nanti ini juga termasuk orang-orang yang rasa takutnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan yang terbaik Pak adalah menjadi da'i. Saya sering sampaikan, kita memotivasi anak-anak kita. Meskipun kadang-kadang ya, godaan kita ketika kita nasihatin anak kita, nak belajar yang baik nak, jangan seperti bapak nak, kamu harus jadi direktur, kamu harus jadi pengusaha, kamu harus jadi orang kaya. Seringnya kita memotivasi anak seperti itu tuh. Bahkan ketika mereka belajar pun ya, kalau dengar anaknya di mana, pesantren, ngapain di pesantren, mau jadi apa di pesantren, ada yang ngomong begitu. Iya, Masya Allah. Jadi seringkali kita menuntut ilmu ini arahnya dunia, dunia, dan dunia. Kemarin saya hadir diundang sama tokoh jenderal. Dia belum terlalu kenal sama kita. Langsung dia ngomong, ini anak-anak pesantren kadang-kadang keluar pesantren, kok kehidupannya pada begitu Ustadz ya. Dalam hati saya juga nyantren dulu kita. Jadi selalu dipandang dengan pandangan dunia, seolah-olah santri itu harus kaya. Memang benar, cuman kan nggak semua potensi kita ada di situ, bener nggak? Iya, kadang-kadang ada yang Allah kasih ilmu, tapi ternyata dunianya Allah kasih cuman cukup. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Memang betul doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, benar. Tapi kan kita mesti sadar bahwa tidak semua orang diberikan potensi. Kan enggak juga mengumpul orang alim tapi kaya. Enggak juga. Ada kadang-kadang orang alim Allah kasih kehidupannya pas-pas tapi ilmunya Masya Allah. Sebaiknya ada orang yang kaya dikasih amwal yang cukup tapi dia enggak paham dengan ilmu agama. Ini yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi kita mengarahkan anak-anak kita ke pesantren bukan untuk jadi orang kaya. Kalau masalah rizki itu urusan Allah. Enggak sedikit anak-anak yang pesantren juga jadi pengusaha, kan begitu. Akhirnya ketika jenderal ini ngomong kemarin bilang, alhamdulillah Pak, yang hadir ini teman-teman semua alumni Azhar. Kita profesi bukan cuma sekedar ustadz panggilan Pak. Bukan cuma sekedar ngajar, kita masih ada usaha-usaha. Oh iya itu Ustaz, iya, senang dia. Oh begitu tuh, begitu. Oh, ini pola pikir orang sekarang Pak. Jadi selalu arahnya dunia dan dunia gitu. Bahkan kita menggembleng anak kita pun nggak lepas dari, udah nanti kamu biar nggak sengsara hidupnya, jadi santri mah sengsara hidupnya begitu. Sampai kayak begitu, naudzubillah. Ya, Pak, kita nyanterin anak kita bukan cuma sekedar mereka jadi istilahnya jadi orang kaya, bukan di pesantren jadi orang kaya mah, tapi kita kepengen anak-anak kita jadi anak yang soleh. Itu kan jadi anak-anak yang soleha. Ini kelompok manusia yang kedua, mereka yang selalu berusaha menjadikan dirinya niat sebagai dai Allah. Ini bukan cuma buat anak muda saja Pak, bahkan yang tua-tua pun sampai sekarang boleh mantapkan diri kita, ya Allah saya niat jadi da'i. Karena yang namanya da'i itu pahalanya bi ghairi hisab. Ya.
Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri man amila bihi. Orang yang menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan, jadi sebab hidayah, itu pahalanya akan terus berkesinambungan seperti multi level marketing, ya. Nyambung terus, ya. Ya, kalau multi level kan upline downline itu kan, ya, upline-nya naik terus, downline-nya enggak naik-naik gitu. Nah, ini seperti ini. Tapi kontribusinya berjalan dakwah seperti konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat Rasulullah mulia bukan karena hartanya, mereka mulia karena mereka membawa risalah nubuwah dalam diri mereka, ada jiwa dai, yaitu mengajak orang kepada kebaikan. Yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun ahsana fima bainahuma wa baina mawalih. Seseorang yang senantiasa melakukan kebaikan kepada orang lain dan kepada saudara-saudara yang dia kenal, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Inilah 3 kelompok manusia yang nanti akan dicabut rasa takutnya oleh Allah, yang bermuara semua kepada ibtigha'a mardhatillah. Maka kesimpulannya, orang-orang yang melakukan amal soleh karena Allah, maka mereka akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin tentang niat karena Allah. Terakhir sebelum saya tutup, maaf hari ini tidak ada tanya jawab dulu ya Bapak ya. Saya akan kesimpulkan bagaimana meraih ikhlas, bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu harus dipelajari, harus diproses. Tidak bisa orang ikhlas instan mendapatkan ikhlas, nggak bisa. Dia harus berproses. Amal pertama dia nggak ikhlas, besok dia coba lagi, tambahin lagi niatnya karena Allah, terus sampai akhirnya dia akan merasakan nikmatnya beramal dengan ikhlas. Yang kedua, tingkatkan ibadah. Jangan sampai ibadah jangan banyak hitung-hitungan, udah dah kita nggak pakai hitungan, udah bismillah. Yang tahajud 1 malam 2 rakaat, besok tambah lagi 4 rakaat dan seterusnya, terus tingkatkan amal. Kemudian perbanyak kita bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, ya. Orang yang ikhlas itu kelihatan Pak, bisa dilihat dari amal-amalnya. Sering-sering kita bergaul dengan orang-orang yang ikhlas, para ulama-ulama yang saleh masih banyak kita jumpai. Kemudian menteladani kisah-kisah orang-orang yang ikhlas, ya, orang-orang soleh, para sahabat Rasulullah. Dan yang berikut terakhir adalah perbanyak berdoa, mohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bab yang kita bahas tentang bagaimana kita memperbaiki niat selalu di dalam menuntut ilmu, ya. Ini perlu sekali, ya, supaya ilmunya tambah berkah, supaya ilmunya tambah manfaat. Meskipun dapatnya sedikit, namun dikarenakan keikhlasan yang kuat, maka yang sedikit ini yang akan nanti bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita semua, bimbing kita semua, dan jadikan kita semua hamba-hamba yang ikhlas di dalam beramal. Dan mudah-mudahan kita semua nanti diperjumpakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keikhlasan kita yang tidak seberapa ini, kita diistimewakan di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa ya. Langsung ya Ustaz. Mari kita istighfar 3 kali, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah.
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي الكريم وأنت الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وطول العمر في طاعة الله والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama telah mengikuti kajian ataupun kuliah subuh yang disampaikan oleh Ustadz Mahmud Yunus. Semoga bermanfaat untuk kita niat amalkan dan sampaikan. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.